kunsung ya danau semara kunsung pa kuning gelap topating anak bapak cepot udel dan nalagareng usuk kebenaran diundang datang mendadak dari Dunungan barangkali Ngeran Dipati Arjuna Tatapa selama 40 hari waktu yang sudah ditentukan anak bapak. Anak mangga di mana di tempat ngantor Tatapa teh terus kalau belum pada yang dientek kepalanya dicolek pinggangnya bukan orang tua benci karena seni bukan ada lebahnya atau ada tempatnya Pak Bapak Epus Sanin ya lu abong-abong di tetangga Sanin adanya Palihan itu sebelah wetan kan memang gak jauh dari sini ya kita juga diantar dulu dibawa muter-muter Hampura Pak di Hampura ada orang tua memang lautan Hampura anak tapi di lebah mana di tempat mana yang harus kita benar-benar supaya lebih puas lagi hiburan apa ini di tempat Tatapa di tempat muji Kagusti yang sakti di tempat meneda kanu maha kawasa masa anak lagi uplek wae kayak anak nggak berpendidikan atau kayak anak nggak disekolahkan nges Pak lu kalau orang tua lagi ngomong nges lah bahasa apa lah ini si gareng suaranya biarlah kalau sekarang kita di tempat nganter Dunungan Tatapa Ngeran Arjuna kita nggak bisa hiburan besok ku nanggap lah lu mau nanggap apa lah ini kesenian tempo dulu oh lu juga mampu weh jangan tanya dong apa Kang Udel aja mampu Pajak kira-kira kalau 50 tahun berapa jumlah kali sekian uswah lu kalau udah ngomong ring lah orang mau dikejar mati di panggung abong-abong dibayar lah omong lu sebakul lu udah nggak usah ribut di samping itu bari kita nganter Arjuna Tatapa boh keamanan pangwangunan di tempat pendidikan boh agama maupun di bidang umum bagaimana keadaan Pak yang namanya tugas nggak di kota nggak di desa demi ini amannya tempat Tatapa Dunungan nggak bisa dilupain nggak bisa dipungkir Pak lah kayak bapak kalau diajak ke ronda dia nyerendek di triplek balik ngiler ngorok Pak ini udah berapa bulan ke bulan ini dan nih Pak nih ini udah mau menyambut tahun yang baru ya di 2017 nih mudah-mudahan kita juga ke depan semua Pak Hajat atau para tamu dan kita semua menyambut tahun yang baru kita mudah-mudahan rezeki usaha kita juga lebih maju lagi mudah-mudahan dijauhin segala malapetaka kita dimurahkan balik rezeki kita ya Nadi Ustaz lu ikut hadir juga ya rasa bangga daya kesana kemari juga memang seniman ini masih keluarga besar kita
Tadi kelihatan ada sipun anak dalang pian julukan dalang bocah busuk ke bocah menggadeng kayak gitu udah. Bu. Bedoy ada lagi ya. Opudin ada. Syukur ribuan terima kasih kita bisa ngepung ngumpul. Mengka kita kalau sehat makan gitu tuh. Pudin ada. Pian ada. Kita rasa bangga karena memang biar bagaimana juga namanya budaya kita, kalau bukan kita ini yang melestarikan, yang mempertahanin siapa? Apa enggak malu sama orang luar negeri yang jadi sinden, yang jadi dalang, yang jadi panjak, lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Budaya siapa? Budaya kita. Nah ini Kang Semar tuh suaranya dia bapak dia makan suaranya lemah lembut nggak kayak sorak Sanin ya. Oh belanja loyar banyak duitnya nyari tambahan mana si Udel kalau kata Pardi mah anak Serang nyaut katanya Risya Strajingga atau si Cepot giliran lu kok dipanggil ye aya peh dia aing busot dunungan pakai aing lah sopan bahasa mah harus yang mendidik kok poho aing nedi juga sinala gareng hadir agan kapan si balik busot lu si bener-bener reng. Lah kita memang turunan tukang asuh, tukang momong. Lah masa kita nolak nasib yang Bapak jalanin dari dulu? Kalau bukan kita yang lanjutin siapa? Rapih yang ada sebab tatapa ieu kaula Arjuna persis hari ini ke 40 hari dawala. Bener Bapak mau udah bisa membaca, nggak sangka bener yang kita anggap bodoh orang tua mau bener jadi jangan kita anggap bodoh, jangan kita anggap cemen tua soterupa pemikiran mah Bapak biar bagaimana juga luar biasa ya Pak. Nah mengka di sini tugas kita merendah, kita tinggalkan ini petapaan tempat tatapa Ngeran Dipati Arjuna. Dah orang tua juga mau bilang apa nanti dianggapnya ingkar daripada tugas. Orang tua juga kebayang weh di Pandawa Gusti Dharma Kusuma. Nah, Bapak mau boleh jadi kebayang karena asal datang asal dibekelin seleter setengah juga. Girang romannya itu tertawa di jalan udah kayak orang kagak eling. Jadi mendikasih duit lembaran 20.000 aja di jembreng weh. Udah asa dibetot asa ditarik wong tua teka panengah Pandawa ada apa ini? Pirasat yang tidak baik, pirasat yang buruk orang tua. Kuping asa kebudegan. Lah huruf aja Pak, Bapak mau budak juga umur udah saya ingat saya udah hampir 100 ke atas. Misra yang di bawah 50 aja juga sama. Ya. Lah kita nanya kan Bang Bisra dalam pian gak nabuh. Lah. Saya kemarin tadi habis belanja dalam katanya. Wah, coba nyimpangnya kan udah jauh. Lah. Kita bilangin kemarin nabuh dekat Bulog ya. Busot tadi ke Bantar Gebang kata kita Pak. Enak di dalam bertukar pemikiran Kilura Semar Badranaya dan ketiga para putra Kilura Semar. Kabayan Dewa Panjinarada datang dari Kahyangan turun ke Maracapa. Tugas Pramesti Guru menentukan jodoh Arjuna jadi atau tidak. Kang Semar
Mana hincuy yang Arjuna? Mamang Pak nih suaranya mah. Lu mantong ikut-ikut nyebut Mamang doi. Lu sok tahu ah. Oh emang ada Kang Bedoy? Ada, memang boleh mesen dari jauh-jauh hari. Kita nyambat ketika kita menoron katanya 6 tahun nggak berhenti. Itu mau kebanget tadi udah. Pak, suaranya Paman Betara Narada datang. Nah, mana Ngeran Arjuna putra Panengah Paduka? Are. Hampura ya Kakang Semar dan anak-anak Kakang Semar. Yang jelas ada suara yang pukulun Panci Narada. Itu. Ini udah pasti. Sebab sebelum pergi ke tempat tatapan tentu ini pasti ini. Kayaknya mah usulan itu urusan yang pernah diucap pada Ngeran barangkali cuma seumpama bukan juga supaya kita tahu kan mah ada di belakang weh urusan ini malam. Jangan dekat-dekat Bedoy Pak. Kenapa sih jadi kalau apa-apa teh masih salam kangen ke tukang rebab. Kangen. Berarti Bang Bedoy pakai dikangenin. Saya mah kalau udah ke tukang rebab teh ngeri Pak. Ngeri apanya? Takut ketiban bibir. Ini si anak benar-benar ya. Mundurkan semalah yang pukulun Panci Narada. Incu yang Arjuna putra Panengah Pandawa. Saha Paman Betara Narada. Kayak naon sih? Lah udah pasti penting Pak. Oh, tolong. Kalau dapat si Jatayu Disambut kehadiran pukulun Panci Narada. ngapak ngawang Pabani kampung Ponco Pekayo Daimiati Agan Eyang Pramesti tentu ngutus Paman Betara Narada mundur Naragare. sanes kara Pabani Pekayon Ponco nu dituju kecasin Pabani manasin taniwiyahan abdi maising geningan Mana Kakang Semar? Pabani deui kono doang kecasin Pabani dibeketan abdi maisin Pabani Pekayana Panacang Reng. dicaketan Kang Depot ngahampura kita nyambut kedatangan Mamang. Bagus kesebut anak meureun bagus kesebut wong tua ya. Ieu meureun. Halo Mang si Cep. mon asil tong diuyah Mah. Mana orang tua Monalagareng ada di belakang mah. Jadi perwakilan meureun perwakilan. kecasin geningan mah Pabani sok diuyah
kacang asin babani pekayon pocong saria kita abdi isin abdi mah isin babani pekayon pocong mon isin kuno duaan Moradar manadir pelesiran jalan-jalan babani pekayon poncol deui ngobrol asik senun jaga bogoh rerendengan hiburan ka hajat ka ibu hajat atuh ka paisan bari janji Pamandor waun pekayon jaya Pamandor waun aya pasini pasang supaya dua anak Pamandor waun silih kicepan silih tetep ada lagi naik mobil Pamandor waun anuju rusak kagota Pamandor waun pekayon jaya deui no dia maksud rek nonton mah Pamandor waun film India kabeneran Pamandor waun pekayon jaya akote kosong muatan payaya pekayon jaya jadi jajan payaya pekayon jaya ngobrol nak payaya paduduan naik mobil angkut ke kota Karawang wang nyarita payaya pekayon jaya tak itu maksudna nah anjeuna kitu payaya pekayon jaya tulus apa teu perlu ngabohong payaya honor perlu pisan lamun tus susukul pisan payaya deui sonten ieu payaya keur eueus sasaha asal ulah bohong payaya pekayon jaya abdi mas sayogi ulah jalir janji payaya upami paryogi mondar manadir pelesiran jalan-jalan panaripal gabus ngobrol asik jeung kabogoh rerendengan bari janji apana ripal gabus deui pasini pasang supaya apana ripal
Brahman aya muja semedi Brahman aya muja semen iya pukulun pancina rada ieu kaula aracuna hampura incu eyang incu eyang arajuna diterima segala hampura anak boh eyang boh anak sama ucu gak salah mah gak bodoh gak pinter gak tua gak muda hampura dimana kaganggu katenangan anak tatapa Arjuna incu eyang rombongan bapak kita menggak Semar enggak narada ya dah minda oh belanja loyar malah ucap ribuan terima kasih kedatangan eyang pukulun Pancinarada sengaja dari kahyangan jagat Suralaya turun ke Maracapada juga barangkali ada yang bisa dibantu. Mana Kakang Semar? Ada di belakang dia orang lagi kangen sama tukang rebab udah bertahun-tahun baru ke malam ini dia bisa nyumponin. Iyalah karena dia banyak rombongan yang gak beda Haji Bada. Siling mendukung yang namanya seni. Iya. Dia cuman organ tunggal aja yang kagak direbabin. Jadi yang datang pada anak mencari Kakang Semar ada yang perlu dibicarakan atau ada yang perlu dimusyawarahkan sebab biarpun bagaimana yang namanya Kakang Semar itu saudara tua perlu dicari, perlu diajak musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Ada apa nih dia ribut lagi bicara emangnya bapak pimpinan Jaipongan bukan soal bicara seni ini ada salah satu yang dibicarakan boh anak Kakang Semar Udel Cepot dan Alagareng juga sebagai saksi pokok utama Arjuna dan juga siapa yang masih ingat waktu Arjuna mau pergi tetap Pak ketemu siapa, lantas apa di situ dan siapa yang sampai ibaratkan iketan dikasih iketan. Ketemu siapa dan terus bagaimana? Coba. Yang tahu ngacung. Asal jangan minda. Nedi jorok lah. Oh si Udel si Udel bisa hari mana ingat oh jadi kamu Udel ingat Udel ya kalau lu memang kalau apa-apa jarang kau diingetin mengka banyakan lupa ambil ingat coba Dawala atau Udel jelaskan sedangkan aku juga belum ingat ini masalah yang mana. Maaf Mang, tapi kalau memang salah nih terus terang nih mohon aja terus. Waktu Pangeran Arjuna niat tatapa yang diiring bapak termasuk anak-anak bapak nih yang ada di sini. Ketemu bidadari Supraba naruh janji di situ sampai ngasih iketan kalau kata alam bilang mah katanya sampai mengasih salah satu cincin yang dikasih ke bidadari Supraba di situ nah bener kan Mang nah Mamang kita tawa ngomong-ngomong juga Mamang tapi ini
ada ujungannya. Pasti ini pasti. Jadi jelas itu yang disebut pada si Udel itu nak. Cuma maaf, ngaribu maaf. Mengka yang dicari yang tua, sebab biarpun bagaimana urusan anak ya orang tua juga harus menjadi pengikut. Yang jadi orang tua sudah menjadi kewajiban. Ini maaf, anak jangan rasa kesinggung, komo Kakang Semar dan anak-anak Kakang Semar. Atuh ini dilanjutin juga syukur, nggak dilanjutinnya juga bukan ngecilin pada Arjuna, maaf. Nggak jadi apa, sebab di situ juga anak Eyang Pramesti Guru Batara Jaya Sampurna jatuh cinta juga yang sudah sampai dijanjikan pada Arjuna pada waktu itu. Cuman maaf mang saya tanggalnya melupa, nggak apa-apa, lupa tanggalnya, lupa bulannya. Si udah teh bisa yang namanya usaha. Berarti anak Eyang Pramesti sama jatuh cinta ke yang dipakai cinta pada Arjuna. Sekalipun anak gak lanjut ini maaf, ngaribu maaf. Bukan nganggap nanti anak gak mampu, dan namanya laki-laki berdua tiga juga ya di. Peribahasa kata yang penting mampu segala-galanya. Ngapa ya Kang giliran Pangeran Arjuna udah dua juga masih ada yang naksir. Apa ditigain, diempatin juga. Ini kalau kelihatan yang bikin kita dibikin jelek kayak gini kita samperin karang nih. Yang saking beda emang gak bisa bikin wayang. Kalau tahu yang bikin jelek kita datengin aja udah. Bagaimana keputusannya Arjuna? Den, maaf nih lebay ini mas saya juga yang ikut ngomong, ikut nyampur wajar. Sebab jelek bagusnya juga udah pasti ke bawah. Yang jadi momongan, yang jadi pengasuh, apalagi bapak yang namanya orang tua lebih dikenal. Pengalamannya terus terang lebih daripada kita. Kalau apa Arjuna ini pada waktu itu sampai naruh janji dan juga mengasih pegangan sama yang dicintain, sama yang didemenin. Urusannya nggak lanjut, busur. Lah tukang gambang yang pendiam juga udah pasti ngomong dah. Arjuna cakep kayak gitu, bidadari cuman ditandain aja nggak ada kelanjutannya. Nah, ini yang saya ngeri kayak gitu tuh, tapi emang belum ada yang ngomong, cuman yang enggak ngomong di depan kita. Udah cakep-cakep nih datang nih tukang trompet emang yang bisa ngomong. Arjuna memang timbang jadi cangkrang bidadari, tuh udah mungkin jelek aja. Di belakang siapa? Bapak. Maksudnya Semar, ngomongannya cakep-cakep, ganteng-ganteng, timbang ngomong aja. Nggak ada kelanjutannya. Mana anak dewa datang lagi deh tukang goong nih. Emang kalau jadi provokator manasin orang paling bisa. Kata dia, Del, emang Arjuna mah kayak gitu, di mana yang cantik dia ngintip, di mana yang montok dia mondok, dia mojok. Dawala. Berarti aku juga terus terang daripada kecewa momongan kecewa iya keturunan tetap mau dilanjutkan masalah jodoh pada bidadari Supraba. Nah, ini yang saya harap, sebab seenggaknya pan kalau namanya nikahin memurun jalan lah, nasi kuning sepiring aja mah man kadaharen wae si monyong mula penting makanan mah pot. Iya, mana sanit? Udah bawa plastik we karena Pangeran Arjuna mau nikah bocah. Berarti ini masalah Arjuna antara bidadari Supraba
lanjut yang nah wayahnya anak ini enggak harus mulang ke Penengah Madukara Pandawa, coba dimohon sebab perintah Dewa Guru atasan yang pukulun Panjinarada. Kalau memang ini mau dilanjutkan juga jodoh Arjuna atau pernikahan Arjuna antara Bidadari Supraba, nanti dibicarakannya di Kayangan. Keberatan enggak Arjuna harus menghadap Eyang Pramesti Guru? Malah tidak sama sekali rasa keberatan. Kakang Semar bawa ini saksi juga, si Udel saksi, si Cepot Sigareng juga kudu jadi saksi. Jadi nerus mang nerus kekayangan. Inilah ini kalau nggak mau tahu tugas rombongan Semar ya begini di. Iya. Lalu kita sih udah ada di butut ngikutin kepala, udah deh. Jadi ayeuna moal balik ke Penengah Pandawa, moal kita suruh nerus ke Kayangan ngedengar keputusannya apa ke siapa jodohnya. Benar, jodoh mah Paman Betara Guru juga nggak bisa memastikan jadi. Cuma kan kalau udah ada omongan masing-masing yang sama-sama jatuh cinta ke bidadari, nah kita juga saksi supaya tahu. Apa lu nggak tahu artinya saksi? Can nyaho aing saksi, arti saksi masak nasi. Ya, itu beda si Sanin. Ribut naon Senun. Berarti kita juga nih harus menghadap pada Paman Betara Guru di Kahyangan supaya tahu. Ari bapak mual jadi saksi. Lah bapak juga kudu jadi saksi. Di mana bapak? Pak. Lalaunan lah tuh monyong. Ya, lah kalau pelan-pelan namanya enggak dinas, kurang semangat. Ditunggu Arjuna di Kahyangan. Silahkan Eyang. Dawala jangan lupa orang tua harus menjadi saksi di Kahyangan. Bapak kita udah tawa ya, orang bakal ngeriung meren sengganya ya di. Kalau yang namanya nikahin memeren lah, pala aja sama bapak udah disiapin. Tong ribut pala we. Kang Semar den, berarti para dewa meminta kepastian Arjuna. Ayo. Jadi lebah ini mah urusan anak dan orang tua, mengelarang juga nggak bisa, nyuruh juga nggak bisa. Ya, Senun. Dan itu masing-masing pada urusan anak ngan. Di mana ini masalah Pangeran Arjuna dipermainkan pada dewa nih. Bapak kita ada gertakan Semar ya. Juga siap Kang Semar, siap deh. Udel siap deh. Sinala Gareng siap. Cepot siap. Orang udah mau mampus. Tugas nggak semangat pisan. Udel siap. Nala Gareng siap. Cepot siap. Yang begini udah jangan dibawa aja Den. Lah. Mendingan dicamplungin situ tuh ke belakang. Bari sama-sama kita minta keputusan dari Eyang Pramesti. Ini mah susah mungkirnya udah Senun. Susah.
Malah kita juga nggak harus mulang ke Panengah Madukara langsung ke Kahyangan. Sebab kalau mulang ke Pendawa dulu lama. Ya bukan lama lagi Pak, bisa 3 malam di sini. Siapa yang mau nanggung jawab? Udah. Ya senun. Ini taruh lalu kalau pengen lauk belum mancing situ. Iya sanin sih ada deketan mendingan. Apalagi alamat tuh ada yang dari Lenteng Agung Mang Oli. Gitu juga kita udah terima kasih masih bisa gabung. Cuman senun, iya. Mari kita sama-sama jadi saksi di depan Dewa. Pukulun Pantinarada sabarna Adi Guru sepulangnya dari tempat tatapa Arjuna, ini ada masalah kayaknya. Masalahnya kan jelas Arjuna meureun rasa kecewa. Seumpama ini masalah tertunda atau tidak berlanjut, dah siapa-siapa juga gengsi mah ada. Boro-boro Arjuna meureun dia seneng. 1 sampai naruh janji, 2 sampai mengasihi ketan atau cangcangan. Tapi kalau ini sampai tidak berlanjut, kecewa meureun Arjuna, kecewa Kakang Semar. Apa enggak dikasih tahu anak aku juga jatuh cinta? Beres itu mah. Jawaban saksi-saksi seperti para pawongan tadi. Malah kayaknya si Udel mah sampai membuat kecewa dan membuat panas hati Arjuna. Jadi tetap ini masalahmu dilanjutkan, jawaban Arjuna. Berarti Arjuna yang jelas-jelas dianggap serakah, ya pukulun Pantinaradawa. Jangan bicara seperti itu nak. Dan yang namanya orang suka memboro-boro lelaki perempuan juga, biar diduain ditigain juga tetap masih mengharap Arjuna. Apa nggak bisa dikasih tahu pada bidadari yang lain selama sebanyak 40 bidadari? Anak juga nggak tentu nurut. Seumpama diserahkan pada bidadari yang lain, komo wanita biasa, putri-putri biasa. Apa nggak bisa dipanggil Arjuna? Bisa datang-datang. Malah Kakang Semar juga jangan nyampe ke sini. Anak-anak Kakang Semar juga bakal jadi saksi nyampe. Sebab dijawabnya pada Arjuna, di mana keputusan ada di depan Adi Guru, nanti salah satu ini harus ada yang bisa diatur. Ya, kecuali makanan bisa dibelah 2.
tong ribut berebut teh. Mana Kang Semar dan Arjuna itu iya tuh Arjuna incueyan bawa ka Kang Semar ngan wayahnya Kakang Semar menunggu di luar sebatas saksi si Udel, si Cepot dan si Gareng. Gak apa-apa itu juga supaya ada kepastian, supaya ada ketentuan. Duduk Udel. Terima kasih Mang. Biasa kalau Tibang duduk di jejengkok terus duduk di tempat yang empuk kayaknya bergeser juga nggak mau. Beda. Kapan Bapak nih kayaknya kayak Mamang. Sebenarnya bapak kita juga sebenarnya bisa, cuman dia itulah duduk yang sopan. Terima kasih Mang. Mana orang tua sampean Kang Semar. Bapak apa saya betot-betot. Ayo Pak, udah lama nggak ketemu saudara bareng Pak. Jawaban orang tua. Jawaban biarlah katanya Bapak apa di sini aja. Lu ya sama si Gareng sama Kang Cepot yang jadi saksi. Lah apa saya tarik? Saya minta dibantuin dorong sama Bedoy. Lah. Ya maklum Bapak apa kalau udah ngeluarin angin. Itu tukang rebab mulutnya udah kebauan ungas. Berarti ribuan terima kasih yang Arjuna Incuy yang diundang datang. Sudah jelas yang disampaikan pada Eyang Pukulun Panjinarada sudah Eyang mual bisa diganti kacinta Arjuna selain bidadari Subraba. Rasa berat Eyang. Jangan Den, enak aja pan sebelum orang-orang juga diam Budel. Lain ayo batur keur ngomong teh. Ngacaprak pipilweun. Nah ini mah beda nih dia mah senun. Bahasanya enggak kayak yang lain. Lain pan aya teh ngomong teh betah. Ngomong meureun dianggap pipilweun. Ngikut senun kayak bisa Sunda aja lu. Coba lu ngomong cara Kang Cepot. Coba gue dengerin. Kita kan orang Sunda. Terus lu nyariin anaknya. Iya. Eta budak kemana Kang? Terus kata saya tahu. Tiang ke ditu eueuh. Tiang ke dieu eueuh. Celek nyencelek di dinya. Nggak lucu. Gue lagi ngedengerin lu. Kali mulus galus. Biar nama Pudin lagi nyengir. Lah. Sunda apa? Enggak dah.
Biar orang wetan, orang kokok beluk juga kalau begitu mah nggak lucu. Bener-bener pudin bari nyender kumisnya ungas. Batara Jaya Sampurna elatala. Arjuna putra Panengah Pandawa. Ini anak mamang kita nih ngomong. Apa nggak bisa yang lain? Rasa ieu kaula kecewa daripada ieu kaula ukur carita. Coba adik guru. Di sini kalau memang kita ngambil jalan tengah kayak nyelam cilaka. Kang Narada, sebaiknya kita adakan pemilihan. Kita uji pengerti dan kita coba pengabisa. Yang bodoh supaya ketahuan bodohnya, yang pinter supaya ketahuan pinternya. Mari kita adu kesaktian Betara Jaya Sampurna dan Arjuna sama-sama incu para dewa. Ngan janji bikin pernyataan. Saumpama ada yang menang, itu jodohnya beda dari Supraba. Yang kalah jangan menyesal. Da jodoh milik rezeki nasib, bukan kita yang ngatur, yang maha kuasa yang punya aturan. Benar. Dengar Arjuna, sudah cukup jelas Eyang siap diadu kesaktian pada anak Eyang Pramesti. Siap Eyang juga Betara Jaya Sampurna. Siap. Saksi 3 anak Kakang Semar. Siap Mang. Tapi saya mohon nih usul sedikit. Boleh. Coba maju. Usul jangan di belakang, itu namanya unek-unek. Usul apaan udah? Maaf nih paman, seumpama ada yang main curang, seumpama nih. Sebab yang namanya hati maya senun, biar mu saudara, biar mu temen, biar mu sepotongan ucus peribahasa kata, punya hati jahat mah nggak ada, tapi kagak bisa ditebak. Juga udel sampaikan orang tua. Ya bapak gampang lah, bukan saya mau mudahin orang tua, bukan ngegampangin bapak. Sebab saya punya tugas jadi saksi. Yang namanya orang sama anak seumpama ini mah. Anaknya kalah terus orang tua ikut-ikutan. Apa dia senun? Sekering-keringnya jahe dan digigit pebasah, lu membuat pecak butik. Lah makanan lu terus. Di mana paman tempat adu kesaktian? Direpat kepanasan. Betara Jaya Sampurna ikut ama. Juga para dewa lihat boleh, campur jangan. Pun udel cepot gareng sama. Baik kalau gitu. Salaman. Nih. Jangan kencang-kencang udah. Kang Udel mah kayaknya mau dibotot, habis gua gemes. Ini jadi lama nih urusan nih, gala diadain pemilihan lah, apalah. Lah. Padahal mau dibagaimanain udah, kalau namanya jodoh mapan dia lebih ngerti, lebih tahu. Ya. Bos sengaja kita botot terus tangannya. Sanin aja salaman juga botot terus lagi. Lah. Kalau minda sih bukan salaman deh mah. Orang cacingan digigitin dari telunjuk apa kesikut. Lah, hayukna Kang Narada sampaikan supaya menjadi saksi adu kesaktian. Dawala sampaikan
aki-aki ngapa jadi nyompot aja di tempat gelap. Orang mau pada adu kesaktian, mau diadakan pemilihan. Pak, Bapak, dasar panjang, tukang goong ya, lah. Orang tua sudah tahu bahwa ini mau diadakan adu kesaktian, tandanya pemilihan mana yang kuat, mana yang lemah. Bapak udah tahu, kita anggap budak. Dengar kalau gitu. Sekalipun orang tua tidak melihat secara mata kasar, jelas mata batin Bapak bisa tahu bahwa ini kejadian yang gak diduga-duga, yang gak disangka-sangka. Lu awasin pamanmu Dewa Guru. Tenang Pak, dia macem-macem. Pokoknya kalau Bapak gak turun tangan, cilakanya Arjuna yang berat siapa? Kita nih Pak nih. Seumpama, sebab pengalaman begini ya Bapak juga udah lebih dulu. Sebab apa? Bapak pernah ngomong, waktu sayembara Sugiragen ya Senun sama mamang kita, apa yang dipakai rebutan Sugiragen lah. Kalau apa lebay ini Pangeran Arjuna gagal dan kekuatannya nggak ada, terus gugurnya di medan tempur Pangeran Arjuna. Bapak cuma jadi penonton. Ini Panjak udah ada yang lagi ngomong aja Pak, kalau apa ini Pangeran Arjuna kalah Semar kagak belan, udah kita gotong-gotong aja, kita caburin. Lah coba itu siapa yang ngomong? Di belakang Pak lagi ngomong aja, apalagi tukang trompet udah kita prosodin aja, katanya Semar kolornya. Biarin, mau dianggap apa aja. Ayo. Kita lihat dan kita jadi saksi. Sampaikan kalau memang nanti dia main curang pamanmu Dewa. Astra Jingga Nalagareng, awas umat, ini pesan dari pamanmu Dewa Guru. Jangan terlalu dekat jadi saksi atau jadi penonton. Mual paman mundur. Juga Udel Nalagareng, mundur lu jangan dekat-dekat lu. Bukan apa-apa yang kita kalau keinjak yang lain sih mending. Lah, udah bareng mang dari apa? Ya bukan, kalau yang namanya kita perginya nggak bareng, seenggaknya Pak. Coba kalau memang nanti ngasih apa-apa kita nggak tahu cilakanya dunungan kita. Ya, Panjak dia metibang jadinya penonton. Sekarang dia melotot terasa ngantuk dia nyender. Apalagi Senun Pak, apa kepelesit dan tibang di sini memual keder besar lah. Baik bareng kita meninggalkan ini tempat adu kesaktiannya Arjuna. Nah masih basah nih mainannya, udah nggak beres nih mamang nih. Lah mundur Udel. Sini juga udah kelihatan, sebab janji Bapak kalau macam-macam Bapak juga nggak tinggal diam. Tenang lah, jangan lagi apa kena lukanya, kecoleknya aja juga Bapak juga mau ikut bela lah.
Kalau ini yang muda apa yang nggak ada kekuatan dia ikut campur yang tua, bapak kita dorong, kita suruh maju. Arjuna, ura pindo gawe, wani karo aku, ura wani dening ngapa aku lanang kuelan. Ayo kita buktikan kita punya pengerti, kita coba kita punya pengebisan. Jangan lagi aku sampai kena pukulnya, kecoleknya aku aja pada Arjuna, aku nyembah jadi minta jadi guru pada Arjuna. Yang lain mundur, para dewa lihat boleh campur jangan. Jaya Arjuna wa putra panengapan. Paman, mang lepas ngapa mang, lepas mang, gak sengaja mang. Berarti pesan aku dianggap apa ini? Maaf mang, yang udah mau dan yang belum enggak lagi-lagi. Dari apa pakai ikut mukul, ikut nendang segala? Enggak ketahan niat jatuhan mang. Nggak disengaja, maaf, awas, jauhan ngelihat. Kesempatan juga gua nebeng. Kok pakai nebeng? Bukan ngarah pengen buru-buru berhenti perang. Gue sengaja aja gue pura-pura lupa. Gue banting juga, gue injak juga. Supaya urusan buru-buru rapi. Gue ngaku gak sengaja dipercaya. Udah terus jawaban Paman Betara Guru. Jadi mah karena ngomongnya lemes, kata dia, baik yang udah, yang belum ku hajar nanti. Jangan deket-deket reng, malah kita awasin terus nih paman kita, sebab dia mainannya di atas terus. Tadi dia keluar mega, dia masuk mega, ngawasin terus anaknya. Ini nih yang perlu kita khawatir reng. Coba ntar kalau memang anaknya seumpama, ya apa namanya orang apes bayasanin. Nggak bodoh, nggak pinter, nggak bodoh. Lah yang namanya apes, nasib mapan dia. Lah nggak bodoh nggak pinter. Kalau lagi apes biarpun pinter ya tetap aper biar manjur.
Mari kita lihat Kang Udel, sebab itu keadaan paman di pasar. Wawasin jaga di arah timur, di arah barat. Jangan sampai ketahuan kelihatan para saksi anak-anak dari Gua Semar. Pegang kembang Wijaya Kusuma, sebab kelihatannya anak ini sudah benar-benar berat menghadapi Arjuna, sebab Arjuna mulang dari tatapa paju lagi. Nah, awas jangan sampai kelihatan, jangan sampai ketahuan. Syukur ribuan terima kasih Hama. Hati-hati jangan kelihatan itu pusing. Arjuna putra Panengah Pandawa, Serbo Jati Asih, Pondok Gede, Pondok Gede, Pondok Gede. Sambar lihat deh sanin. Orang lagi Pondok Gede, Pondok Gede. Lu ngikut-ikut aja lagi buntung. Ada apa ini, Pak? Bapak jangan jauh aja, jangan di tempat yang gelap aja Pak. Lihat dunungan kita tadi ada kekuatan karang Pak. Lemah ini dunungan. Kilurah Semar Badranaya sudah tahu kecurangan Dewa Guru. Sekalipun tidak melihat jelas, Pramesti Guru sudah main curang, mengasih pusaka atau kemanjuran tanpa dilihat pada anak-anak Semar atau saksi-saksi yang ada. Bapak jadi bengong aja Pak. Nah, berarti ini bener kata Udel, hati-hati main curangnya pamanmu Dewa Guru.